Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita merayakan peringatan arwah semua orang beriman, yaitu jiwa-jiwa orang yang sedang berada di dalam api pencucian. Gereja menaruh perhatian khusus selama bulan November ini bagi mereka. Gereja bersatu hati bersama semua orang yang merindukan persatuan dengan Kristus, baik bersama mereka yang masih hidup maupun bersama mereka yang sudah meninggal dunia. Dengan adanya perayaan ini menjadi sangat jelas bahwa persekutuan gereja itu meliputi 3 kelompok, yakni mereka yang sudah mengalami kebahagiaan dalam persekutuan dengan Allah, mereka yang sedang berada dalam api penyucian, dan kita yang sedang bersiarah di dunia ini. Saudara-saudari, kita semua sebagai anggota gereja bahu-membahu saling mendoakan untuk satu tujuan yang sama, yakni persekutuan sempurna dalam Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan perayaan ini, kita diajak untuk mengerti bahwa kematian bukanlah sebuah akhir perjalanan hidup manusia. Titik awal dan titik tuju perjalanan seorang manusia adalah Allah sendiri. Kematian tidak menghentikan hidup. Kematian tidak menghentikan Allah. Kita sering mendengar, hidup kita tidak dilenyapkan, hidup kita hanyalah diubah. Dengan dasar keyakinan ini, maka orientasi hidup kita tentu tidak boleh hanya terletak pada hal-hal yang bersifat duniawi. Kita juga harus mengorientasikan hidup ini pada hal-hal yang bersifat surgawi. Kalau kita amati, perayaan ini dilangsungkan dalam bulan November. November adalah bulan terakhir dalam kalender liturgi gereja, dalam mana kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, yang menjadi puncak dari tahun liturgi gereja. Maka perayaan peringatan arwah semua orang beriman sebenarnya hendak menyiratkan sebuah pesan bahwa hendaklah kita semua mengambil waktu untuk merenungkan hidup kita di dunia ini yang mau tidak mau akan melewati kematian. Dengan mendoakan mereka yang sudah meninggal, kita pun diajak untuk mengingat diri kita sendiri yang juga pasti akan meninggal. Dan diharapkan agar kita meninggal di dalam persekutuan dengan Kristus sebagai Raja semesta alam. Selain itu, gereja juga berharap agar dengan merenungkan akhir hidup di dunia ini, kita akan lebih dapat menghargai misteri Allah yang menjadi manusia di dalam perayaan Natal, dalam mana persekutuan dengan Kristus memungkinkan kita bersekutu dalam kehidupan kekal bersama dan di dalam Allah. Berhubungan dengan perayaan ini, kita sering dipersoalkan dengan arwah mana yang boleh atau yang perlu kita doakan. Apakah yang tahun lalu sudah kita doakan pada tahun ini juga masih boleh kita doakan kembali? Apakah arwah saudara-saudari kita yang tidak dibaptis juga boleh didoakan dalam misa arwah atau diintensikan selama bulan November ini? Nah, saudara-saudari, gereja mengajarkan untuk kita agar mendoakan jiwa-jiwa orang yang meninggal di sepanjang bulan November, terutama mulai tanggal 1 November sesudah perayaan Hari Raya Semua Orang Kudus sampai pada 8 November. Dalam rentang 9 hari itu dan juga di sepanjang bulan November, gereja memberi indulgensi atau penghapusan akibat dosa bagi arwah yang kita doakan. Siapa saja boleh kita doakan dan tidak ada batasan waktu untuk mendoakan arwah. Serta tidak ada arwah yang dilarang oleh gereja untuk didoakan. Syarat untuk mendapatkan indulgensi bagi arwah dalam periode ini adalah kita harus mengikuti sakramen tobat. Kita harus mengikuti perayaan Ekaristi dan menerima komuni. Kita harus mendoakan intensi Bapa Paus, sekurang-kurangnya dengan berdoa 1 kali Bapa Kami, 1 kali Salam Maria, atau juga bisa diganti atau ditambah dengan doa spontan sesuai dengan devosi kita masing-masing. Baik juga jika kita mengunjungi kubur dan berdoa bagi yang meninggal, mengucapkan doa Bapa Kami, dan menyatakan iman percaya kita atau kredo selama kunjungan kita ke gereja. Sekaligus juga kita berusaha untuk membebaskan diri dari keterikatan terhadap dosa-dosa, baik itu dosa berat maupun dosa ringan, selama periode mendoakan orang yang meninggal dunia. Nah, saudara-saudari,
saya mengajak kita semua, mari bersama-sama mengambil bagian untuk merenungkan kehidupan kita di bumi ini, seraya kita juga mendoakan mereka yang telah meninggal dunia. Kita dan mereka adalah satu komunitas gereja di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.